Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Dewi Safitri dengan NIM 04321023. Di sini kami akan menjelaskan tentang limit. Saya Lutfia Rahma, NIM 04321020. Saya akan menjelaskan yang pertama limit fungsi aljabar. A. Konsep limit fungsi aljabar. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Mengapa limit disebut sesuatu yang dekat? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut. Apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Dalam bahasa matematika, limit dituliskan dengan limit X melewati A, Fx sama dengan L. B. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Apabila N merupakan bilangan bulat positif, K konstanta, F dan G adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka sifat-sifat di bawah ini berlaku. Sifat-sifatnya ada 9. C. Menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ada 2 bentuk dalam menentukan limit fungsi aljabar, yaitu yang pertama, limit X mendekati A, Fx. Bentuk kedua, limit X mendekati tak terhingga Fx. Dalam hubungannya dengan bentuk limit yang pertama ada beberapa metode dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu dengan cara substitusi dan cara pemfaktoran. 1. Cara substitusi. Cara substitusi ini langkahnya dengan mengganti P ubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Berikut adalah beberapa contoh yang dapat dipahami. Contoh yang pertama adalah limit X mendekati 1, 3X min 1 sama dengan 3 kali 1 min 1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar tersebut yaitu limit X mendekati 1, 3X min 1 sama dengan 2. Yang kedua, cara pemfaktoran. Digunakan apabila cara substitusi menghasilkan limit yang tidak terdefinisikan seperti pada contoh berikut. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2 sama dengan 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2 sama dengan 4 min 4 per 2 min 2 sama dengan 0. Cara pemfaktoran dilakukan dengan langkah menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya. Berikut beberapa contoh untuk dipahami. 2. Yaitu limit fungsi. Next. Definisi dari limit fungsi. Fungsi pada garis bilangan real atau bilangan real bila f, r mendekati r terdefinisi pada garis bilangan real dan p, l, e, r, maka kita menyebutnya limit f ketika x mendekati p adalah l, yang ditulis sebagai berikut. Limit x mendekati p, fx sama dengan l. Next. Limit fungsi pada ketakhinggaan. Limit fungsi matematika ini pada ketakhinggaan bila dua unsur ketakhinggaan positif dan negatif ditambahkan pada garis bilangan real, kita dapat mendefinisikan limit fungsi pada ketakhinggaan. Dua unsur tambahan ini bukanlah bilangan, namun berguna dalam memberikan kelakuan limit pada kalkulus dan analis. Bilangan fx adalah fungsi real, maka limit f saat x mendekati tak hingga adalah L, dilambangkan sebagai berikut. Next. Ini rumus-rumus dari limit fungsi, rumus biasa dan rumus limit fungsi. Rumus biasa terdapat 4 dan rumus limit fungsi terdapat 10 ya, 10. Sejarah dari limit fungsi. Meskipun
termasuk secara implisit dalam mengembangkan kalkulus pada abad ke-17 dan 18, gagasan modern limit fungsi baru dibahas oleh Bolzano yang pada tahun 1817 memperkenalkan dasar-dasar teknik epsilon delta. Namun karyanya tidak diketahui semasa hidupnya. Cauchy membahas limit dalam karyanya Cause d'Analyse tahun 1821 dan tampaknya telah menyatakan intisari gagasan tersebut, tapi tidak secara sistematis. Presentasi yang ketat terhadap khalayak ramai pertama kali diajukan oleh Weierstrass pada dasawarsa 1850-an dan 1860-an, yang sejak itu telah menjadi metode baku untuk menerangkan limit. Notasi tertulis menggunakan singkatan lim dengan anak panah diperkenalkan oleh Handy dalam bukunya A Course of Pure Mathematics pada tahun 1908. Next. Terdapat contoh soal di bawah ini. Contoh 1, tentukan hasil dari limit di bawah ini. Limit x mendekati 3, x pangkat 2 min 9 per x pangkat 2 min x min 6. Dari jawabannya kita dapat melihatnya bahwa x pangkat 2 min 9 harus difaktorkan terlebih dahulu menjadi x plus 3, x min 3. Lalu x pangkat 2 min x min 6 dapat difaktorkan juga seperti x menjadi x min 3 dan x plus 2. Lalu terjadi substitusi, yaitu dicoret antara x min 3 yang bagian atas dan x min 3 bagian bawah menjadi x plus 3 per x plus 2. Lalu dari mana 3? 3 dari limit mendekati 3, jadinya 3 plus 3, lalu per 3 plus 2 sama dengan 5 per 6. Lalu contoh kedua, tentukan hasil dari limit berikut. Limit x mendekati 2, 2 per x min 2 min 8 per x pangkat 2 min 4. Dari hasil jawaban, limit mendekati x mendekati 2, yaitu limit x mendekati 2, 2x min 4. Dari mana x min 2 yang ada di bawah dan x plus 2? Dari persamaan penyebut, dari yang di atas. Lalu dicoret dan menghasilkan limit x min 2, x mendekati 2, 2 per x plus 2 sama dengan 2 per 2 plus 2, hasilnya 2 per 4. Next. Contoh soal berikutnya, nomor 3 ya. Tentukan hasil dari limit di bawah ini. Limit x mendekati 2. X pangkat 2 min 5x plus 6 per x pangkat 2 plus 2x min 8. Kita jawab jawabannya seperti yang di awal. Jika ada x pangkat 2, maka difaktorkan terlebih dahulu. Maka hasilnya x pangkat 2 min 5x plus 6, hasilnya x min 2, x min 3. Lalu x pangkat 2 plus 2x min 8, hasilnya jadi x min 2 dikali x plus 4. Lalu kita taruh di situ jadi x min 2, x min 3 per x min 2, x plus 4. Lalu sama dengan limit x mendekati 2, terjadi substitusi lagi karena ada persamaan antara penyebut dan pembilang. Jadi x min 2 dicoret. Jadi x min 3 per x plus 4 sama dengan 2 min 3 dan 2 plus 4. Itu dari mana? Dari limit x mendekati 2. Jadi itu dimasukkan x-nya. Jadi hasilnya min 1 per 6. Contoh soal berikutnya. Tentukan hasil dari limit berikut. Terdapat sebuah fungsi dengan f(x) sama dengan 3x min p, di mana x lebih kecil sama dengan 2 dan f(x) sama dengan 2x
plus 1 untuk X lebih besar dari 2. Tentukan nilai P agar persamaan limit X mendekati 2 fx memiliki nilai. Untuk mengerjakan soal kali ini, kita harus mempersamakan sisi kanan dan sisi kiri, memiliki hasil yang sama sehingga tidak dapat menuliskan persamaan limit seperti di bawah ini. Di situ terdapat limit X mendekati 2 yang dari lebih kecil 2 dan yang sebelah kanan limit X mendekati lebih besar dari 2. Jadi limit yang bawah sebelah kiri, ruas sebelah kiri diisi dengan limit X mendekati 2, 3x min P sama dengan limit X min 2, X mendekati 2, 2x plus 1. Lalu tinggal memasukkan dari mendekatinya, berarti kan 2. Berarti 3 dikali 2 min P sama dengan 2 dikali 2 plus 1. Nah, jadi 6 min P sama dengan 5. P sama dengan 1. Untuk membuat persamaan limit fx memiliki nilai, maka nilai P sama dengan 1. Next. Sekian dari kami video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.